Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaallah, kita masih membahas tentang adab ketika memberi dan menerima hadiah. Kita masih di dalam masalah memberi hadiah. Di pertemuan yang lalu kita membahas di antara adab ketika memberi, hendaknya seseorang tidak mengungkit-ungkit sekaligus menyakiti. Tidak mengungkit dan tidak menyakiti, yaitu jangan sampai orang yang menerima hadiah tersinggung perasaannya dengan perkataan atau perbuatan yang membuat mereka sebenarnya tidak ridha di atas hadiah yang diterima. Jadi jangan ada unsur memberi tapi kemudian menghina. Jadi jemaah Allah, itu semua nanti akan menjadi penyebab dibatalkannya pahala, dan betul-betul dibatalkan pahala oleh Allah, sebagaimana pasir yang diletakkan di atas batu yang licin lalu ditimpa oleh hujan yang besar dan kemudian pasir tersebut menghilang dari atas batu. Begitulah tamsilan Allah kepada orang yang mengungkit pemberiannya atau menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Ya. Baik, itu sekedar pengingat ulang. Kita akan lanjutkan berikutnya. Adab berikutnya yaitu ib'adul hadiyah anis syubhah awil haram. Hendaknya ketika memberi hadiah, maka seseorang jangan sampai memberi hadiah dari sesuatu benda yang diharamkan, ya. Karena memberi sesuatu yang haram tidak menimbulkan pahala, malah menimbulkan dosa, baik bentuknya sedekah maupun hadiah. Ketika seseorang memberi dengan sesuatu yang haram, dari hasil pekerjaan yang haram atau zatnya haram, ya, materinya haram, ainnya itu haram, dia berikan hadiah, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun, malah mendapatkan dosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
la tuqbalu as-salah min ghairi wudu' wala sadaqah min ghulul. Tidak akan diterima oleh Allah salat tanpa wudu, juga tidak akan diterima sedekah dari harta yang ghulul. Ghulul itu harta yang berasal dari khianat, prosesnya haram. Jadi sebagaimana salat tak diterima, begitu juga sedekah atau apapun pemberian tidak diterima kalau berasal dari yang haram. Dan tentu kita bertanya-tanya, kenapa kok bisa jatuh ke dosa? Kalau tidak diterima, ya seharusnya digugurkan saja oleh Allah. Artinya menyohana diterima, kan hana payah kecatat dosa. Kita udah kasih hadiah. Hadiah ini dari sesuatu yang haram. Seharusnya kalau tidak diterima, ya sudah, tidak diterima saja. Tapi ini masalahnya menimbulkan dosa. Ini yang menjadi perhatian, bahwa kita itu ketika memberi hadiah dengan sesuatu yang haram, lalu merasa bahwa itu perkara yang baik, ini sebenarnya telah melecehkan kemuliaan, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Ingat hadis Nabi menyebutkan, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu baik dan Allah tak akan terima apapun kecuali dari yang baik-baik saja. Jadi Allah itu zatnya suci, Allah itu mulia, Allah itu benar-benar sempurna kebaikan, maka Allah tidak akan terima apapun kecuali hanya yang baik-baik saja. Nah, kalau kita mengira bahwa hadiah yang kita beri berupa yang haram, lalu itu penyebab menjadi kebaikan, maka kita telah melecehkan kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan kita ingin mengatakan Allah itu juga terima dari yang haram. Kalau kita sesama manusia, Bapak Ibu, walaupun mungkin kita berpeci, berkain sarung, tapi menyoka but peng, kadang-kadang tua tu. Kalau sudah urusan uang, kita tua, kita lupa kita tua. Kita tua maksudnya. Jadi kita lupa bahwa itu berasal dari yang haram. Sehingga orang yang baik pun, yang dianggap saleh pun kadang-kadang terima. Kalau manusia bisa terjebak dalam keadaan itu, kalau Allah tidak. Kita boleh ceramah apapun ke orang lain. Nah, ini ada penceramah, misal ceramah, ada ustaz misal bicara baik-baik, nasihat baik-baik. Lalu kemudian dia ternyata pada suatu hari menerima hadiah dengan tujuan hadiah itu untuk membuat anak orang yang memberi hadiah bisa diluluskan di pesantren yang dipimpin oleh ustaz itu contohnya. Dan pertama tentu dia mengatakan, oh baik. Begitu dibuka ternyata 10 juta. Oh baik, dah mulai ragu baiknya Pak. Baiknya sudah mulai lambat Pak. Dikira 100 ribu kan, 100 ribu baik. Tapi kalau 10 juta tertarik juga ujungnya. Ya, bapak ni repot-repot aja, seharusnya tidak boleh kayak gini. Tarik aja Pak. Tarik begitu. Nah, itu bisa terjadi pada manusia. Maka tidak ada kebaikan sempurna dan tak ada kesempurnaan pada manusia. Tapi kalau kita mengira Allah pun menerima sogokan kita dari yang haram berupa hadiah, maka itu adalah sebuah penghinaan. Makanya orang-orang yang memberi hadiah dengan jalan yang haram, harta yang haram, itu malah menimbulkan kemarahan Allah. Makanya dijadikan dosa. Jadi bukan hanya sekedar ditolak, enggak, dijadikan dosa. Makanya orang-orang hari ini Pak, yang sibuk hidupnya itu dengan
saling memberi hadiah tapi sifatnya adalah sesuatu yang haram, yang dosa itu. Dan dia bisa berupa materinya yang haram. Jadi memberi hadiah bendanya yang haram. Apakah kita menghadiahkan makanan haram, ataukah kita memberi hadiah yang menyangkut paut dengan membesarkan agama selain Islam, itu bisa berupa haram. Atau proses mendapatkan hadiah itu haram, dan orang yang terima pun tahu bahwa itu proses yang haram, maka tak boleh terima. Memberi tak boleh. Kalaupun diberi dan orang yang akan menerima tahu itu dari benda haram atau dari proses yang haram, tak boleh terima. Sekarang kita berbagi hasil curian. Kita mencuri, lalu kita bagi. Orang yang terima tahu ini hasil curian. Bolehkah dia menerimanya? Tak boleh. Kalau kita tahu seseorang memberi hadiah kepada kita dan dia kerjanya memang total berada di tempat haram. Contohnya misal pengedar sabu, dapat Masya Allah, sekali laku itu 1 kilo saja. Berapa 1 kilo? Ini ada yang pura-pura tak tahu. Padu 1 kilo ni itu mungkin ratusan juta mungkin, Pak. Bisa jadi miliar mungkin 1 kilo itu. Lalu dia ingin berbagi, dia kasih hadiah. Kita tahu haram terima. Haram terima. Makanya para ulama sepakat mengatakan, kalau ada orang yang buat walimah dan total walimahnya dia gunakan harta haram, maka kita pun haram mendatangi walimah tersebut. Ini contoh tadi, misal pengedar sabu tu yang tadi laku 1 kilo tu, dia nikahkan anaknya dan kita tahu dia bukan PNS, bukan P3K, kita tahu dia tidak ada pekerjaan lain, total sebagai pengedar sabu. Dia nikahkan anaknya, diundanglah kita. Semua makanan yang dihidangkan memang total dari hasil pengedaran harta yang haram tersebut. Bolehkah kita datang ke walimah tersebut? Tak boleh. Tak boleh. Dan haram kita mencicipi apapun, walaupun zat makanannya halal, tapi jalan menuju makanan itu haram. Tak boleh. Kecuali kata para ulama, kalau hartanya bercampur. Pagi dia PNS, malam dia sebagai mucikari. Jadi pagi PNS, dari pagi sampai sore PNS. Malam dia punya bisnis, Pak. Bisnisnya apa? Ternyata dia jual beli pelacur, atau rental pelacur. Dia bosnya, dia mucikarinya. Dapat banyak dari situ tu. Itu bercampur harta. Nah, ketika diundang, masih bolehkah kita datang? Masih boleh. Dengan harapan mungkin yang dia buat adalah dari harta yang PNS-nya, bukan dari harta yang mucikarinya. Itu masih boleh kata para ulama. Tapi kalau kita tahu total dia kerja haram, jangan hanja. Makanya ni bapa kalau dapat hadiah dari pemain judi online yang baru kena, malam ini dapat 10 juta, dia traktir, Pak, jangan terima. Makanya yang duduk-duduk di kedai kopinya tapi jin ya, Pak. Pemain judi online, dia mengatakan, aku traktir awak kah, aku traktir malamnya, tenang dah awak kah, traktir. Yang ditraktir pun pemain judi online semuanya, Pak. Nanti di sana menang, traktir di sini malam ini, traktir. Makanya saya bilang sesama jin begitu dia hidup, Pak. Itu haram, bagi kita haram kalau kita tahu. Kecuali kita tak tahu. Kita tak tahu dan kita tanya dia tak mau memberitahu, itu masih halal di kita, tetap haram di dia. Makanya memberi hadiah dalam proses apapun yang kemudian putusannya haram, maka memberinya adalah haram. Termasuklah melakukan riswah, iaitu sogok menyogok. Apa itu riswah? Ihqaqul batil wa ibtalul haq, yaitu membenarkan yang batil dan membatalkan yang benar.
Seharusnya kita tak layak masuk ke kantor itu, tidak lulus fit and proper test, lalu kita menyogoknya. Yang kita yang seharusnya tak layak, lalu kita mencoba mengihqaqul batil, kita mencoba membenarkan yang sebenarnya yang tak layak. Kita sogok, akibat kita sogok, kita dapatlah pekerjaan itu. Ada yang tersingkir dalam pekerjaan itu karena sogokan kita lebih besar. Maka apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan dosa dari akar yang bernama riswah, yaitu sogok menyogok. Ini sogok menyogok ini hari ini menjadi budaya dan dianggap seakan-akan biasa. Yang menerima sogok pun seakan-akan menganggap ini adalah hal yang biasa. Makanya anehnya orang berlomba-lomba memberi hadiah-hadiah untuk bisa menyogok. Setelah lulus di satu tempat, dia membangga-banggakan anaknya yang lulus dengan sogokan. Sogok 100 juta, jual sawah ladang, jual sapi sampai 15 ekor, membuat anaknya bisa lolos. Setelah lolos dengan hasil yang haram, lalu anaknya dibangga-banggakan, ditempel fotonya di ruang tamu dengan seragam yang Masya Allah dianggap orang ini satulah penghargaan. Ya, itu dia kasih tahu orang, alhamdulillah, ini alhamdulillah sudah lulus di sini, sudah lulus di sana, alhamdulillah. Dia sebutkan Masya Allah bangganya apa. Padahal itu hasil sogok. Seharusnya di bawah foto itu dia tulis hasil sogok. Ya. Anak kedua tempel lagi foto dengan seragamnya, hasil sogok. Benar malai bacun. Ya. Harus ada malu kepada Allah, takutlah kepada Allah. Karena ketika Rasulullah mengatakan tentang sogok, itu ancamannya langsung neraka. Makanya ada yang mengatakan sogok menyogok itu tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya katanya. Jadi jemaahnya bingung, apa maksud tidak ada dosa? Rupanya tak ada dosa karena Nabi tak menyebutkan dosa, tapi langsung neraka. Jadi tidak pakai dosa, Pak, langsung neraka. Itulah efek buruknya ketika menyogok. Padahal menyogok itu tidak mengubah takdir tentang rezeki kita. Tidak disogok pun kalau kita memang tidak di situ, tetap Allah tidak loloskan di situ. Kalau rezeki kita di situ, apapun orang menghadangnya tetap lolos di situ. Makanya salah satu zikir setelah salat yang disuruh ulang-ulang untuk memperkuat iman kita kepada takdir Allah, yaitu kalimah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah, la mani'a lima a'taita. Kalau engkau ingin memberi sesuatu ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah. Tapi kalau engkau ingin mencegah sesuatu ya Allah, maka tak ada yang bisa memberi. Jadi tidak ada pengaruh sogok itu, Pak. Kita sogok, kita masuk di situ, memang jatah kita masuk di situ. Cuma karena iman kita kurang, kita merasa hasil sogok. Padahal memang kita jatah di situ. Cuma kita tak sabar untuk mendapatkan itu. Masuklah kita ke dunia yang haram. Lalu para ulama ditanya, bagaimana dengan kerjanya, gaji yang dia dapatkan? Para ulama menjawab, kalau memang dia tak bisa bekerja, memang speknya Pak, spek tak bisa kerja, ya, jadi cuma karena sogok menyogok dia lolos. Komputer tak bisa pegang, mouse dia tak tahu kanan kiri, dia tak tahu kayak Excel bagaimana, Word menggunakannya bagaimana, dia tak tahu, memang tak bisa kerja, Pak. Ya. Tapi masuk karena sogok, maka seluruh gajinya haram. Seluruh gajinya haram. Dari akar yang haram terus, haram terus-terusan, haram terus-terusan. Namun para ulama sebahagian mengatakan, tapi kalau dia memang spek dia punya, jadi spesifikasinya dia punya ke situ, cuma dia mendapatkannya dengan cara sogok, maka akarnya haram. Tapi gaji yang dia terima dari keringat hasil kerjanya tetap halal. Dia harus taubat dari akar yang haram ini. Nah, jadi jangan coba-coba untuk memberi hadiah dengan sesuatu yang sifatnya adalah haram. Ya. Masjid boleh terima wakaf, boleh terima hibah, boleh terima sedekah. Tapi kalau ada orang yang memberi dan kita yakin itu dari sesuatu yang haram, maka masjid, panitia masjid
harus langsung tegas menolaknya. Hanya terima Pak. Kalau kita tahu memang ini pekerjaannya haram. Bapa terima hadiah untuk bukaan puasa, dan yang memberi bukaan puasa itu ternyata pekerjaannya haram. Contohnya apa? Misal di kota-kota besar tu Pak, itu artis-artis ya, penari-penari dangdut, penyanyi ya, yang joget-joget, itu kadang-kadang ingin berbuat amal. Lalu dia kasih makanan berbuka, apalagi nanti dalam Ramadan Pak, banyak yang sumbang makanan, banyak ini, banyak itu. Bolehkah kita terima? Haram. Kalau kita tahu pekerjaannya memang dia dapatkan harta dari menjual tubuhnya. Arti jual tubuh nak mesti berzina. Dia dapat dari mana hartanya? Dari berjoget di depan laki-laki, dari menari, dari bernyanyi yang membahagiakan orang-orang yang mungkin merasa syahwat dengannya. Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan harta yang dia dapatkan haram. Apalagi sampai nampak auratnya. Ini semua haram. Maka tak boleh terima. Tapi kan kita kadang-kadang begini, waktu dikasih hadiah itu kita pun tak disuruh menyelidiki. Jadi begitu kita mau terima hadiah, kita tanya, bapak kerja di mana? Haram atau halal? Kena tipak ini warga Pak. Kau fikir ke lagi kah? Lain lagi tu ceritanya itu dah. Itu tak perlu sampai ke situ kita tanya apa. Tapi asal kita dapat informasi itu orang itu kerjanya haram, jangan terima, jangan terima. Begitulah terlarangnya untuk menerima hadiah dari sesuatu yang haram. Memberi hadiah, memberinya haram, menerimanya juga haram. Ini adab dalam memberi hadiah. Nah, kemudian kita sambung sedikit lagi, baru kita bertanya jawab. Adab berikutnya yaitu hendaknya ketika memberi hadiah itu jangan memberi hadiah sebagai tips pada tempat yang haram. Ini perlu detilkan masalah. Jadi di sini judulnya adalah yaitu ketika seseorang dilarang memberi tips di tempat yang haram. Tips itu Pak, pemberian hadiah di luar kerja, ya, di luar jatah kerjanya. Kalau bahasa Arabnya orang sering menyebut bakshis, ya, atau bahasa yang lebih sederhana yang sering didengarkan ikramiyah. Nah, ikramiyah itu ada yang haram, ada yang halal. Ya, bakshis itu tips. Nah, contohnya bagaimana? Kita kadang-kadang Pak ke hotel, lalu kemudian kita dibawakan tas kita oleh apa namanya, bukan resepsionis, office boy, ya, office boy, OB Pak, dibawa, ya, tas kita dibawa sampai ke depan kamar, dah. Lalu kita memberi tips. Waktu mau turun dari hotel, tas kita diturunkan lagi sama dia, kita kasih lagi tips. Atau kadang-kadang kita datang ke tempat satu restoran, lalu kemudian pramusaji yang di situ sudah menyediakan makanan macam-macam. Nah, nanti waktu kita mau selesai, selain kita membayar, mereka itu juga menunggu tips. Itu contoh bakshis yang sering terjadi. Nah, apakah ini halal untuk kita beri? Sedangkan mereka sudah punya gaji. Nanti ada contoh lain, yaitu memberi tips di luar gaji bagi orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Nah, di situ nanti yang menjadi penentu Pak. Para ulama masih khilaf masalah ini, ya, masih khilaf. Ada sebahagian Pak ulama mengatakan memberi tips itu semuanya haram, apapun bentuknya, baik keridaan hati, rela hati, tetap haram. Kenapa bisa jadi haram? Ini sebagian ulama menjawab begitu karena pertama akan membuat merebaknya kemalasan. Jadi orang tidak mau kerja lagi sesuai porsinya, tapi berebut-rebut mencari tips. Padahal angkat koper itu memang kerja dia. Yang namanya juga office boy, dia bisa dapat gaji dari hotel tersebut, juga dia
bisa ada tambahan. Kalau tips ini dibenarkan, kata sebagian ulama ini, maka merebaklah kemalasan sehingga orang-orang tak mau lagi bekerja sesuai dengan porsi atau SOP-nya, tapi semua berlomba-lomba untuk mencari tips. Kalau nak dikasih tip, dia nak mau angkat koper. Misal kita hari ini nak mau kasih Pak, dah sampai depan pintu kamar, dia nunggu. Kan biasanya mereka nunggu senyum-senyum, lalu kemudian beri-beri kode. Lalu kita mengatakan, ini kan memang sudah kerja kalian, kok saya harus kasih lagi? Saya kan sudah bayar. Saya bayar bil hotel, saya bayar ini, bayar. Kok ini kan saya nak mesti kasih. Tak kita kasih Pak. Besok ditandainya Pak. Kita datang lagi ke hotel tu, tak ada yang angkat koper kita satu orang pun. Itu akibat membiasakan tip. Padahal memang itu kerjanya. Itu makanya diharamkan oleh sebagian ulama. Yang kedua, akan menyebabkan iri, dengki sesama pekerja tersebut. Jadi ada satu orang yang mungkin dia terus, yang kebetulan dapat tamu-tamu yang memberi tips yang besar. Ada sebahagian tidak dapat. Akhirnya timbullah permasalahan, timbullah kedengkian, iri, cemburu, karena temannya selalu dapat lebih, atau temannya punya langganan, punya tamu-tamu yang langganannya. Jadi tamu ini tak mau dilayani oleh yang lain, maunya oleh office boy ini dan segala. Dapat tip besar-besar, yang lain tak dapat. Akhirnya kekacauan terjadi. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan tetap hukumnya haram memberi tips. Tapi itu tidak mutlak jawaban itu, karena sebahagian ulama yang lain itu mengatakan ada tips yang dibolehkan, ada tips yang tidak dibolehkan. Mana yang dibolehkan? Yaitu memberi kepada pekerja yang dia memang dibebaskan oleh perusahaannya atau tempat dia bekerja untuk mencari lebih dari tamu-tamunya. Artinya dia sendiri bisa jadi gajinya kecil, atau pemilik usaha mengatakan, ya kamu kalau terima dari tamu itu hak kamu, yang penting kamu bagus-bagus layani, yang dari kami ini sekian misal. Maka para ulama mengatakan, kalau kita kemudian memberi tanpa ada paksaan, mungkin kita kasihan ketika kita tanya, berapa dek gaji kerja di sini dek? Kata dia, Pak, cuma 7,5 juta Pak, katanya. Kata kita, hai, gaji lum 5,5 juta dari gaji kau. Itu berarti kita sudah merasa terpaksa itu kalau sudah beri. Tapi kalau dia jawab 750 cuma Pak. Jadi ini dari perusahaannya, kami carinya ya lebih kalau ada tamu yang kasih, dan itu ternyata perusahaan membebaskan, mengizinkan itu. Maka kalau kita rida membelinya, di situ murni disebut dengan hadiah, tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi bukan menjadi sebuah hal yang dipaksakan. Nah, itu tips yang boleh. Jadi boleh saja kasih tips kepada orang-orang yang menolong kita, dan itu tanpa ada paksaan, tidak disyaratkan kita ingin memberi karena kita kasihan kecil sekali gajinya atau bagus sekali pelayanannya. Itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian ada tips yang haram. Kapan tips yang haram? Ini sebagian ulama mengatakan yaitu memberi kelebihan hadiah kepada orang yang bekerja di pemerintahan yang sudah ditetapkan gaji, yang di dalam undang-undang dia tak boleh menerima apapun dari selain gajinya. Ini menjadi haram, dan ini yang paling banyak terjadi, Pak. Kerja dengan gaji tertentu, disuruh buat sesuatu yang memang itu kerjanya, tapi hari ini dia sengaja merancang agar mendapatkan lebih. Bagaimana caranya? Ya, dia akan mengatakan, Pak, ini kami tidak bisa selesaikan dalam satu hari, ini mungkin seminggu baru selesai. Jadi bagaimana caranya dipercepat? Ya, biasanya kalau mau dipercepat ya ada sedikit tambahan, Pak. Padahal itu tak ada. Dia sengaja merancang agar ada tambahan. Jadi kalau tambah, berapa tambahnya? Kalau untuk satu hari ya seharga rokok lah, Pak, katanya. Rokok apa? Rokok besar, katanya. Rokok besar. Punya rokok besarnya enggak. Jadi mereka ada paham. Nah, jadi Masya Allah, dia minta apa? Tambahan. Kalau mau dipercepat dia minta 100.000. Ini bisa selesai hari ini. Kalau 100, itu haram. Memberi apapun ke situ haram. Atau dia buat suatu cara rancangan, dia kong kali kong dengan orang calo di luar.
Jadi ketika kita urus, dia bilang apa? Belangko tak ada. Jadi kalau ngurus sesuatu, kalau masuk ke dalam tak ada belangko. Begitu kita keluar ketemu sama calo, kata calo, Pak ada masalah apa? Tak ada belangko, dah habis katanya. Udah biar kami urus. Kalau kami urus insyaAllah beres Pak, bisa kami selesaikan. Itu mudah lah, pokoknya Bapak duduk tenang saja. Begitu si calo itu masuk, sudah ada belangko. Disitulah calo mengatakan, jadi ini Pak bisa kita urus ni kayak gini, tapi ya ada sedikit wang kopi lah. Nah, kasihlah Pak 100.000 tambah. Ternyata yang terjadi adalah si calo kong kali kong dengan orang dalam, membuat cerita tidak ada belangko supaya keluar uang lebih. Begitu keluar uang lebih, nanti dibagi dua antara orang itu dengan si calo. Mempeluri apa? Itu tip yang kita beri itu haram. Kalau kita tahu prosesnya, nah, timbul masalah lain. Tapi Ustaz, kita walaupun tahu tapi tidak bisa ngelak, mereka akan tetap menahan berkas kita kecuali kita mau kasih. Nah, kalau sudah posisinya begitu Pak, kita nak mau kasih karena kita tahu ini haram, tapi tetap tidak dibereskan. Kalau kita nak mau kasih, sudah begitu dunia di negeri Konoha ini Pak. Hai beres dia Pak. Jadi kalau sudah begitu ceritanya, tidak pun kita kasih, mereka bertahan. Bapak kalau tidak kasih ya sudahlah, ya tidak apa-apa pun, tidak ada masalah kalau begitu. Padahal memang wajib sebenarnya dia selesaikan. Kalau sudah begitu cerita Pak, tidak ada jalan keluar kita. Di saat itulah menyogok dibolehkan. Itulah sogok yang boleh. Itu namanya sogok membeli kezaliman. Jadi kita beli kezaliman yang terjadi pada kita. Sama kayak orang sudah lulus, nama sudah keluar, tapi kemudian ditahan. Katanya Pak, ini ada sedikit-sedikit yang harus ditambah lagi, tapi saya sudah lulus. Nah, lalu dibuat rancangan supaya kita mengeluarkan uang. Terpaksa kita keluarkan untuk membeli kezaliman yang terjadi pada kita. Jadi kita bayar kezaliman kita. Itu sogok, tetapi sogok yang dibolehkan. Maka yang dosa siapa? Mereka. Kita yang memberi, insya-Allah aman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan adab memberi. Jangan memberi hadiah yang haram atau berproses dengan sesuatu yang